Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya bittaqwallah qad faza al-mu'minuna yattaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu kunta wa aqim as-sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita tanpa henti. Mudah-mudahan nikmat tersebut menjadi wasilah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian menjadikan kita kufur kepada Allah. Dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, kita akan merasakan kebahagiaan di dunia sebagai wasilah mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu wasilah atau tujuan, Pak. Hidup bahagia itu wasilah, jembatan, atau menjadi tujuan? Ada yang menjawab? Hidup bahagia itu kendaraan untuk mencapai tujuan, atau bahagia itu adalah sebuah tujuan? Dua-duanya betul ya. Jadi kita hidup di dunia ini tujuannya bahagia, dan bahagia itu sebagai wasilah supaya kita bahagia. Nyambung apa? Ya, bahagia bahagia. Karena bagi seorang muslim, hidup itu bahagia ya sementara di dunia ya. Bagi dia kehidupan itu ada dua, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Nah, hidup di dunia harus bahagia, karena dengan bahagia hidup di dunia, kita akan merasakan kebahagiaan di akhirat. Tapi jangan salah sangka, kebahagiaan itu ada dua, kebahagiaan iman dan kebahagiaan dunia. Jangan dikira orang yang tidak beriman itu tidak merasakan bahagia. Merasakan mereka. Mereka merasakan kebahagiaan. Bahagia karena punya harta banyak, bahagia karena menang, bahagia karena punya pengikut yang banyak, ya. Bahagia karena opininya menang, itu bahagia sekali. Nyatanya mereka juga berpesta pora saat mereka merayakan kemenangan. Artinya mereka pun juga merasakan bahagia. Tapi kebahagiaan yang semu yang telah di hari akhirat sudah tidak ada lagi. Mereka yang bahagia tanpa ada iman. Sementara kita harus bahagia bersama iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita yakini di awal kita mengetahui satu kebenaran. Kita akan bahas nanti sedikit persoalan itu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada mukadimah saya tadi bahwa kita harus mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dengan iman. Ketika kebahagiaan kita di dunia oleh karena ketaatannya seorang istri kepada suami, solehnya seorang anak ataupun soleha, rezeki yang lancar, jangan sampai kebahagiaan tersebut itu sepi dari iman. Sebab jika sepi dari iman, maka kebahagiaan itu tidak akan memberikan kebahagiaan kelak di hari akhirat. Dan pada malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Lail. Sebagaimana yang sudah lalu, kita akan melanjutkan pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 5, mengulang sedikit supaya bersambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man aqqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang memberi dan wattaqa, menjaga dirinya berada di atas ketaatan. Aqqa berarti menunaikan apa yang diperintahkan. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al husna. Saya buka dalam Fathur Rahman, ada berapa kata-kata husna dalam Al-Quran? Lebih dari 13, mencapai 18 kata yang menggunakan kata-kata husna, bukan asal kata husna, bukan, tapi kata-kata husna. Dan itu kalau kita buka dalam tafsir As-Sa'di, seorang mufassir kontemporer yang tafsirnya cukup simpel, mujmal, global, tapi beliau adalah seorang ahli bahasa Arab, sehingga kata beliau, kata Syekh Utsaimin juga demikian, sebagai orang ataupun ulama yang merekomendasi akan tafsir ini, bahwa tafsir ini simpel. Sebelum dia mengungkapkan makna dan maksudnya, dia telah meninjau dari sisi bahasanya, tapi tidak diungkapkan dalam tafsir tersebut, langsung pada intinya. Yang pertama, makna husna yang kurang lebih ada 13 ayat, bahkan lebih ya. Itu yang pertama artinya surga. Yang kedua artinya kebaikan. Yang ketiga artinya kalimat la ilaha illallah, ataupun sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada makna husna, itu adalah al-ihsan ila dhaif, berbuat baik kepada orang yang lemah. Kemudian ada lagi ahsanul husna, dia berbuat kebaikan tanpa kaitannya dengan orang lain, tapi dia berbuat kebaikan. Kemudian yang ketujuh ada arti at-thawabul hasan, balasan yang baik, bahwa pada setiap amal kebaikan ada balasan baik. Itu harus kita benarkan. At-tasdiq wa saddaqa bil husna, membenarkan adanya balasan yang baik. Kemudian makna yang lain adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian al-husna adalah as-sa'adah, bahagia. Jadi ada bahagia di dunia, harus kita capai. Kalau tidak, kita tidak akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Jadi kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan iman, maka di akhirat tidak ada kebahagiaan bagi kita. Kemudian husna itu adalah an-ni'mah,
sesuatu yang menyenangkan di dunia yang akan menghasilkan kenikmatan di akhirat. Maka kebahagiaan itu kendaraan atau sebagai tujuan. Jadi dua-duanya. Kalau kita ingin bahagia di akhirat, maka kita di dunia harus bahagia. Jangan tidak bahagia. Maka menuntut ilmu itu tujuannya apa? Untuk bahagia. Karena tujuan ilmu, menuntut ilmu setelah ingin mendapat ridha Allah itu ada 3. Dan ini mencerminkan orang-orang yang bahagia. 1, setelah ridha Allah kita cari, dalam menuntut ilmu itu ada 3 yang harus kita cari lagi. Jangan berarti yang penting ikhlas, enggak. Ikhlas nomor 1. Setelah itu boleh kita mencari yang lain. Yang pertama, menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Bodoh itu ada 2. Bodoh karena tidak tahu, bodoh karena sombong. Nah, maka dalam prinsip belajar itu ada harfun wa tikraru alfun. Belajar itu cukup 1 saja, ya, tapi ngulangnya 1000 kali. 1000 kali. Jadi belajar 1 huruf, ngulangnya 1000 kali. Itu untuk menghilangkan kebodohan. Jadi semakin kita menghormati ilmu, ya, semakin banyak kita mengulang ilmu, kebodohan yang namanya al-kibr, sombong, ujub, enggan, malas, ya, memilih perkara yang buruk, itu akan sirna. Ya. Jadi jangan bosan untuk mengulang ataupun mendengarkan ilmu. Bahkan Syekh Zarnuji mengatakan belum dikatakan menghormati ilmu, memuliakan ilmu, kalau dia belum mencapai kondisi mendengar satu ilmu yang ke 100 kali sama gumunnya. Kamu gumun, Pak? Heran. Sama gumunnya dengan ketika dia mendengar yang pertama kali. Nah, jadi kalau kita mendengar ilmu baru itu kan semangat, antusias. Yang kedua, ketiga masih antusias. Nah, kalau yang ke 100 kali masih antusias, baru dia dikatakan takzimun namanya. Dia menghormati ilmu. Kalau yang ke 100 sudah enggak selera, oh berarti dia belum mentakzimkan ilmu. Menghormati ilmu, belum menghormati orang yang membawa ilmu ataupun ahlul ilmi, alim, orang-orang yang mengetahui. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita tidak memberikan hak ilmu itu, maka ilmu ini tidak akan datang dan menghampiri kita. Bagaimana kita akan mengusir kebodohan sementara yang musir itu kita usir juga, ya. Mengusir kebodohan itu dengan ilmu. Nah, kalau ilmunya juga tidak dihargai, bagaimana dia mau berdiam diri di diri kita, dalam jiwa kita? Maka jangan bosan mengulang ilmu. Kalau kita sudah berniat untuk datang ke sebuah majelis taklim, ada seorang, ini saya udah nggak lihat lagi, ya mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Saya pernah bertanya, Pak, kenapa antum masih semangat untuk belajar? Bagi saya menuntut ilmu itu banyak keutamaan. Saya tidak peduli siapa yang mengisi. Makanya kalau saya lihat ada info taklim di mana, saya nggak perlu tahu siapa yang mengisi. Karena di dalam, kalau sudah meniatkan diri berangkat menuntut ilmu, kalau tidak mendapatkan hal baru, maka yang ke 1000 kali itulah kita mengulang ilmu dalam rangka apa? Menghilangkan kebodohan dalam arti yang sebenarnya, yaitu membuang
keangkuhan, mensucikan jiwa. Ya. Itu dalam menuntut ilmu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menjauhkan diri dari orang-orang yang bodoh. Menuntut ilmu itu dalam rangka menjauhkan diri dari orang-orang yang bodoh. Kita harus hijrah dari orang-orang, kerumunan orang-orang bodoh. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa menuntut ilmu itu puncaknya kita adalah untuk ihya'uddin, menghidupkan agama ini. Jadi tanpa ilmu agama ini tidak akan hidup, ya, tidak akan hidup. Nah, itu kenikmatan bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat di dunia, yaitu dengan iman. Harus dengan iman. Kemudian makna al-husna yang lain sama. Ini kondisi baik di dunia ataupun di akhirat. Yang terakhir, makna husna wasaddaqa bil husna adalah menang melawan musuh atau mati syahid. Ihdal husnayain, satu di antara dua kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang membenarkan al-husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya menuju kemudahan. Jadi kebahagiaan menuju kebahagiaan. Selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang lawan kata dari wasaddaqa bil husna, lawan kalimat dari wasaddaqa bil husna pada ayat yang ke-8, yaitu wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhila ay bima indahu, pelit, kikir terhadap apa yang dia miliki. Wastaghna, qala Ibnu Abbas, qala Ikrimah an Ibnu Abbas, ay bakhila bimalihi, orang yang pelit dengan hartanya. Wastaghna an rabbihi, dan dia tidak minta pertolongan, tidak butuh kepada Rabb-nya. Ini riwayat Ibnu Hatim. Jadi makna wa amma man bakhila wastaghna, ada dua sifat bakhil, yaitu dia eman-eman dengan hartanya. Eman-eman dengan hartanya. Kemarin sudah saya singgung kaitannya dengan mengeluarkan harta. Niatnya apa, Pak? Ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian membersihkan harta. Setelah ridho Allah, pertama membersihkan harta, mensucikan jiwa. Yang ketiga adalah mendapat ampunan. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, Maha Kaya. Jangan takut dengan angka. Jangan takut dengan angka. Karena 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. Kalau pertanyaannya tertuju kepada kita, bagi Anda mengeluarkan 1 dirham dengan 1000 dirham, lebih berat mana, Pak? 1000 dirham jawabannya. Ternyata 1000 dirham itu kalah dengan 1 dirham. Jadi hakikat kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuan. Hanya hambanya lah yang kemudian ciut nyalinya untuk menunjukkan kemampuannya. Kenapa?
karena dia bakhil, karena dia lupa ada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan infak, mudahlah kalian mengeluarkan harta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan mudah memberikan nikmat kepada kalian. Betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala merubah nasib seseorang, ya, dari contoh bisnis kecil-kecilan dalam 1 bulan bisa meledak keuntungan sekian juta, ratusan juta. Betapa mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudahlah engkau mengeluarkannya. Seperti perbandingan 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Kenapa? Karena prosentasenya. Yang 1 dirham itu 50%, yang 1000 dirham ternyata cuma 1%. 1%. Setelah diukur dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga kalian, sekuat kemampuan. Maka jangan bakhil untuk menunjukkan kemampuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita tidak bakhil? Kita harus minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita lupa minta tolong kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah dalam urusan kebaikan, maka kita akan bakhil. Kita akan bakhil. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersedekah dalam kondisi susah ataupun lapang. Pada saat susah dia tetap bersedekah. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah. Dia yakin hari ini memang saya tidak punya, tapi saya tidak khawatir. Kalau saya ini berikan di jalan Allah, Allah akan ganti esok hari. Andaikan tidak esok hari lusa. Sebagaimana ketabahannya seorang thalibul ilmi. Dalam pepatahnya begini, ma wasala min wasalin illa bil hurmah wa ma saqata min saqatin illa bi tarkil hurmah. Tidaklah seseorang itu mencapai satu tujuan melainkan dia menjaga penghormatan, dan tidaklah seseorang itu jatuh dari ketinggian melainkan karena meninggalkan penghormatan. Ini saya kembali lagi kepada adab thalabul ilmi, bahwa ketika kita memberikan hak-hak ilmu, memberikan hak-hak para penyandang ilmu, para alim, kalaulah tidak kita yang jadi alim, anak kita jadi jaminan akan menjadi alim. Kalau anak kita tidak jadi alim, cucu kita menjadi jaminan Allah akan jadikan alim. Kalau hari ini kita menjaga ilmu, menghormati ilmu dan menghormati para ahli ilmu, itu siklus di dalam mencapai kebahagiaan. Negara ini yang mendirikan siapa Pak? Masih ada? Sudah tidak ada. Saat mendirikan sampai dia meninggal merasakan kemenangan yang seperti hari ini? Tidak. Cita-cita hari ini telah diukir oleh orang terdahulu. Nyatanya mereka tidak mengalami keindahan kemenangan dalam tanda kutip. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi dia itu sudah kebahagiaan. Ketika sudah menunaikan kewajiban di hadapan Allah, bagi dia sudah kebahagiaan. Sekalipun hasil daripada kenikmatan dunia dinikmati oleh cucunya, oleh cicitnya, itu sudah lain persoalan. Karena ketika dia sudah meninggal dalam keadaan puas bersama Allah, dia mendapatkan kebahagiaan yang lebih daripada kepuasannya di dunia. Dan itu harus diyakini di awal pertama kali kita mendengarkan kebenaran. Saat kita menolak kebenaran di pertama kali kita mendengar, maka Allah akan balik
seperti dia belum pernah membenarkan satu kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 110. Jadi setelah wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang bakhil ya terhadap hartanya dan tidak minta tolong kepada Allah. Setelah dia punya harta, beralihlah sandarannya kepada harta, tidak kepada Allah, maka dia bakhil. Jadi sebab mengapa orang bakhil itu karena dia merubah sandaran. Merubah sandaran. Saat dia miskin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia sudah kaya, dia bersandar kepada harta kekayaan, maka dia menjadi bakhil. Kalau dia tetap bersandar kepada Allah, dia tidak akan peduli berapapun harta yang akan dikeluarkan. Andaikan habis atau dulu juga saya tidak punya, dia akan bersandar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang cerdiknya setan untuk menggiring kita wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan. Husna yang berapa makna tadi? Berapa makna? Dan itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan hanya sekali, bisa jadi. Sekali Allah tunjukkan kebenaran kepada seseorang, lalu yang pertama kali itu lalu dia menolak, dia membangkang, dia berpaling, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan bahwa ketika seseorang dibukakan satu kebenaran lalu dia menolak, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa nuqallibu afidatahum. Kami akan balik hati mereka, kami balik penglihatan mereka sebagaimana lam yu'minu bihi awwala marrah. Mereka belum pernah beriman seperti di awal pertama kali, tidak beriman. Kita lihat dalam sejarah Bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy itu ketika mendengar dakwah Nabi, jawabannya adalah langsung membantah, langsung mengecam, langsung mengutuk. Rata-rata itu tidak beriman di akhir. Tapi mereka yang merenung, mereka yang memikirkan, mereka menahan lisannya, menahan hatinya, menahan tangannya, menahan kakinya, kecuali hanya batas-batas tertentu saja. Banyak yang beriman. Hamzah, Umar, kemudian Khalid bin Walid, Amr bin As. Mereka adalah orang-orang yang ketika ada perdebatan itu memikirkan. Memusuhi ia sepakat dalam satu kelompok, tapi lisannya masih tetap terjaga. Dia masih merenungkan, pikirannya masih merenung. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Adiknya Khalid bin Walid, saudaranya Al-Walid bin Walid pun juga seperti itu. Dan masih banyak lagi. Tapi ketika di awal pertama dia mendengar dakwah kebenaran, langsung kalimatnya menolak, mengecam, mengutuk, rata-rata itu berakhir tragis, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksud dengan barang siapa yang mendustakan kebaikan, al-husna, langsung mendustakan, tidak peduli lagi, balasan Allah Subhanahu wa taala itu langsung membalikkan hatinya, membalikkan matanya, dan tidak pernah lagi kembali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, biasakan kita untuk kemudian berusaha mentadabburinya.
Kalau tidak mampu karena mungkin lagi sibuk yang lain, matikan terlebih dahulu daripada kemudian kita muncul kemarahan. Tidak menutup kemungkinan lagi berpikir matematika diperdengarkan Al-Quran kacau gitu ya. Sebagian ada yang seperti itu. Contoh misal saja. Karena memang pada kondisi tertentu dalam fikih saja, kalau kita sholat di tempat keributan itu hukumnya makruh, khususnya sholat sunnah, sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib ya karena waktunya sudah tiba ya harus ditunaikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendustakan kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia menuju kesulitan. Artinya memang tidak akan dibalikkan lagi kepada kebaikan. Wal'iyadzubillah. Dan Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Baqiyah. Faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar. Pada saat di pemakaman Baqi, Rasulullah SAW bersabda ketika menguburkan jenazah, beliau bersabda, tidak seorang pun di antara kalian melainkan telah dituliskan tempat bagiannya di jannah dan tempat bagiannya di neraka. Bagaimana kita bisa mengetahui tempat kita di jannah atau tempat kita di neraka? Ya seberapa banyak, seberapa besar kita membenarkan kebenaran. Maka para sahabat, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afala nattaqi? Kalau begitu, karena sudah ditetapkan, ngapain kita beramal? Sudah pasrah saja, kenapa? Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Oh tidak, tapi tetaplah beramal, karena semua orang akan dimudahkan amalnya menuju tempat kemana dia akan diciptakan, ke surga atau ke dalam neraka. Orang yang akan masuk surga itu akan dimudahkan beramal amalan surga. Tapi syaratnya fasaddaqa bil husna, dia membenarkan al-husna. Aqqa wattaqa, dia menunaikan perintah, wattaqa artinya menjaga diri dari kemaksiatan ataupun amalan-amalan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal itu dalam pelaksanaannya ada anjuran, ada larangan. Salat diperintahkan tidak Pak? Wajib. Tapi di dalam salat ada aturan. Tidak semua boleh dilakukan kan? Ada yang harus dilakukan, ada yang dilakukan. Maka ada wajib, rukun sah. Tapi ada hal-hal yang membatalkan sholat. Artinya dalam sholat saja kita harus bertakwa. Apa takwa kita? Kita harus menjaga diri dari perkara-perkara yang akan membatalkan sholat. Itu takwa. Nah, kalau kita hanya beriman sholat, tidak peduli sholatnya diterima atau tidak, hanya dia ngobrol, dia tidak bertakwa, tidak menyadari bahwa di sana ada batasan-batasan. Seandainya dilangkahi, satu pelanggaran dalam semua ibadah, tata cara ibadah. Itulah nilai takwa. Sementara orang yang akan masuk neraka, ciri-cirinya dia dimudahkan jadi bakhil. Dia lupa untuk minta tolong kepada Allah dalam berbuat baik. Karena setelah kita mencapai satu keberhasilan,
Kita di sana adalah puncak ujian kita ini mau bersandar kepada siapa? Kepada Allah atau kepada jasa dan kebaikan yang telah kita lakukan? Oh, ternyata terbukti saya ini hebat. Hati-hati. Itu namanya wasdalna, artinya tidak butuh Allah, tidak butuh Rabb-nya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kita telah dimudahkan ya, kepada apa kita diciptakan. Untuk apa, untuk kemana kita diciptakan. Untuk ke surga atau untuk neraka. Dan mumpung kita masih hidup, kita punya pilihan untuk memilih jannah, ya, memilih jannah. Maka dalam hadisnya kemudian Rasulullah membacakan fa'amma man aqqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sampai kepada ayat fasanuyassiruhu lil usra. Ikhwani rahimakumullah, demikian pembahasan tentang dua tipe manusia yang akan menuju surga. Amalan-amalannya adalah orang yang menunaikan perintah tapi dia mengiringinya dengan takwa, sehingga dia membenarkan al-husna, kebaikan. Kemudian tipe yang kedua yang akan menuju neraka, cirinya adalah bakhil, kemudian dia istaghna anillah, dia merubah sandaran dari Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala oleh karena prestasinya, oleh karena kesuksesannya ya. Sehingga dia pun mendustakan adanya balasan, adanya surga dan kebahagiaan akhirat. Baik, sampai di sini karena sudah masuk mendekati isya ya. Lewat 10 Pak ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada Pak. Tapi kalau sudah tidak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan semua bisa dipahami. Ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab harta kita tidak akan mampu menolong kita. Kehebatan kita di dunia tidak akan mampu menolong kita di akhirat nanti. Kalau kita tidak bertauhid, tidak menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.